Halo semuanya, nama saya Ivania. Saya dari lingkungan Stefanus 3 dan pekerjaan saya saat ini adalah guru di sekolah Katolik di Taman Aries juga. Ya, jadi sekarang saya mau membagikan cerita saya, yaitu di masa pandemi ini kita seringkali harus berada di rumah, dan saat kita berada di rumah sebenarnya tidak banyak yang kita bisa lakukan seperti itu. Jadi saya membagikan hal baru, yaitu mendaur ulang, menggunakan ulang sampah-sampah untuk menjadi sesuatu yang berguna untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, lebih tepatnya kita akan buat tatakan untuk panci dengan majalah bekas dan juga barang-barang bekas. Selanjutnya akan saya langsung ke proses cara pembuatannya. Jadi pertama-tama kita kumpulkan dulu bahan-bahannya untuk DIY ini. Ya, ini buat sendiri jadi bebas. Yang penting ada majalah, ya. Lalu ada gunting, ada juga hal-hal lain seperti penggaris, lem apapun itu, lem dari kecil dulu. Takutnya sudah kering, makanya kita siapkan double tape untuk jaga-jaga aja, ya. Lalu pena untuk menggariskan, lalu majalahnya tentunya, ya. Dan gunting, dan juga benda yang datar seperti kardus atau lainnya. Ini bekas dari kue. Selain majalah, bisa juga pakai kalender bekas karena tiap tahun ganti kan ya. Kita pokoknya ambil halaman-halamannya, lalu kita buat garis ya selanjutnya. Jadi sekarang kita akan buat garis yang sejajar, yaitu semuanya 1,5 cm. Itu terserah mau setebal apa ya. Kalau saya rasa 1,5 cm itu cukup ya, karena akan dibelah juga jadi 2, dilipat lagi. Kemudian kenapa pakai majalah atau kalender? Supaya waterproof, karena takutnya kesiram, tumpah atau lain-lainnya. Nah, sekarang kita pakai metode paper quilling. Caranya 1,5 cm itu tadi yang sudah dipotong kita belah jadi 2, kita lipat jadi 2 ya. Setelah dilipat kita roll, kita gulung sebaik mungkin gulungnya ya, karena mau tidak mau nanti harus ditempel dan hasil akhirnya akan tergantung terutama pada hasil kita meroll. Kalau gulungannya tidak bagus, kalau gulungannya tidak rapi, akan sulit bagi kita untuk menempelnya. Jadi sebisa mungkin gulungannya rapi tanpa ada celah, lubang-lubang udara di dalamnya. Oke. Kemudian setelah satu sudah terbentuk, sebaiknya kita langsung tempel dulu sebagai awal dari segalanya. Tentunya yang kita tempel adalah bawahnya, ini, yang bukan bagian lipatan, karena bagian lipatan itu lebih kuat dan lebih tahan air ya. Ini yang kedua, dan seterusnya kita buat dulu ya, karena untuk video jadi saya buat dulu beberapa. Nanti sebelum ditempel dikencangkan kembali ya, tentunya tidak boleh seperti yang sudah diletakkan itu. Dan langsung saja kita tempel supaya mudah, karena menempel itu tidak mungkin langsung nempel seperti magic. Jadi kita langsung tindih dengan barang-barang yang ada di sekitar juga. Perlu diketahui bahwa yang pertama itu yang tersulit, jadi tidak apa, setelah ini mudah, kita langsung makin lama makin banyak, terus kita bikin tempel ya. Rapi atau tidak itu tergantung masing-masing. Kalau dari saya yang penting semuanya tertutupi terlebih dahulu, seperti itu. Tentunya ini memakan waktu ya, dan kadang masih ada sisa-sisa yang sudah pernah digunting seperti itu, karena kita nggak tahu pastinya butuh berapa gitu. Jadi kalau bisa potongnya secukupnya ya, tapi ini akan kita pakai juga, nggak mungkin kita buang-buang bahan ya. Ada lubang-lubang kecil yang bisa kita isi dengan mini roll ya, jadi masih bisa kita masukin, jadi tinggal potong lebih kecil lagi. Selanjutnya mau kita hias, karena kalau putih begini saja mungkin agak membosankan ya, dan akan lebih terlihat kalau kotor, kena sisa makanan, kena tumpah atau apa. Ini cat posternya juga saya pakai dari bekas dulu, karena dulu sekolah seni rupa
kita pakai lagi ya, dia masih tahan lama, asal dikasih air dia masih bisa bekerja walaupun sudah kering ya. Lalu kembali lagi untuk pemilihan warnanya, kalau saya sih sukanya memakai warna yang sisanya masih banyak karena semuanya sisa. Tapi dibanding watercolor untuk cat air itu kan ya, jadi cat air akan luntur gitu ibaratnya kalau nanti kena air, cairan tumpah ya. Jadi untuk ini sebenarnya saya suka poster ya, cat poster. Cuman ya again, saya juga nggak punya ide yang konkret ya pada saat membuat ini. Jadi sebenarnya saya hanya ya seingin saya aja, mau buat seperti apa, mau gambarnya seperti apa, ya seperti itu. Nah, karena kita ini tinggal di bumi, jadi saya mengambil warna-warna yang merefleksikan bumi kita ini ya. Dengan awali dengan hijau dan biru, biasa warna bumi, lalu juga membuat bunga karena alam itu ya ciptaan Tuhan yang sangat hebat ya, dan indah. Walaupun mungkin kemampuan gambar saya tidak hebat. Jadi hasilnya hanya bisa seperti ini saja. Jadi tapi ya untuk saya ini sudah cukup memuaskan ya. Pertama kita biarkan kering, tapi selanjutnya kita ambil kuas yang lebih kecil ya. Kita jangan lupa gambar dan warnai juga yang sisi-sisinya, kecuali majalahnya sudah berwarna dari awal. Kalau nggak bulat ya seperti yang saya bilang tadi, kita tinggal selotip aja dari ujung ya, dan dilipat seperti itu supaya nanti tidak berhamburan tentunya ya. Setidaknya kita sudah merapihkannya, dan ya untuk warna-warnanya yang masih putih-putih sudah ditambahkan dengan kuas yang kecil. Oke. Nah, sekian dari saya ya. Jadi sekarang jauh lebih berwarna dan siap digunakan setelah kering ya, bisa untuk panci yang kecil, bisa juga untuk panci yang besar. Jadi semuanya sudah dalam satu tatakan panci ini. Seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga ini berguna.